Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syiar Kendari bertakwa, Insyaallah. Pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, jumpa lagi dengan saya Widya Yamin yang akan bersama dengan Ibu Pengurus BKMT Kota Kendari, dalam hal ini Ketua BKMT Kecamatan Sekota Kendari bersama Sekretaris Kecamatan Kota Kendari. Tentunya bersama kita di sini Pak Ustadz Rusnam yang insya Allah akan membawakan tema yang berjudul Merawat Persaudaraan. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik Bu Wid. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah baik. Sehat. Syiar Kendari Bertakwa adalah program kerjasama dengan pemerintah Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, Dewan Masjid Indonesia Kota Kendari, dan tentunya bersama Badan Kontak Majelis Taklim Kota Kendari. Pemirsa Sultra TV ini mana saja Anda berada, nantikan siaran ini disaksikan melalui TV digital antena UHF, channel 30, serta melalui streaming media sosial Sultra TV. Untuk khususnya kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Haja Amna dan Sari Tilawah Ibu Haja Subaidah. Kepada Ibu Haja Amna, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkurun ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa'an kazakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'tadun la'allakum ta'tadun. Sadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Sultra TV dan seluruh pendengar di mana saja Anda berada, kerjasama pemerintah kota dalam hal ini di Syiar Kendari Bertakwa adalah kerjasama dengan BKMT Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia dan DMI Kota Kendari. Dan tentunya ini dapat kita saksikan, siaran ini dapat kita saksikan melalui TV digital antena UHF, channel 30, serta melalui streaming media sosial Sultra TV. Baik, jangan kemana-mana, nantikan kami setelah jeda berikut ini. Syiar Kendari Bertakwa, insyaallah. Baik, pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, kerjasama Syiar Kendari Bertakwa bersama dengan pemerintah Kota Kendari, BKMT Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Rusnam yang senantiasa setia bersama BKMT Kota Kendari dalam hal ini di program Syiar Kendari Bertakwa. Puji syukur kehadirat Allah sehingga kita masuk di hari kedua di tema merawat persaudaraan. Untuk itu kami silahkan Ustadz Rusnam untuk memberi kami pencerahan selama beberapa menit sebagai pengantar. Kepada Ustadz disilahkan. Baik, terima kasih Bu Wid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh Ibu Ketua BKMT Kecamatan Sekota Kendari yang sudah hadir bersama kita, pemirsa Sultra TV dimanapun Anda berada. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam program acara ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini mendapatkan janji Allah melalui nabinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka thoriqan, siapa saja yang kemudian berjalan ilal ilmi, menuju majelis ilmu, sahhalahullahu thoriqan ilal jannah, maka kata
Nabi, siapa yang berjalan menuju majelis ilmu itu, Allah akan mudahkan jalannya nanti menuju ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan taslim tak lupa juga kita aturkan kepada kedua kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad. Tema kita tentang Binaul Ukhuwah. Jadi kalau buka di kitab-kitabnya itu judul aslinya itu Binaul Ukhuwah. Yang kita artikan itu adalah membina atau merawat hubungan persaudaraan. Kenapa kita harus kemudian menjaga hubungan persaudaraan itu? Yang pertama alasannya karena hubungan persaudaraan itu merupakan perintah Allah. Tadi sudah dibaca ibunda kita Ibu Haja itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita itu hendaknya menjaga, mengikat kemudian hubungan itu supaya tidak lepas, tidak putus. Ada perintahnya itu, dimulai dengan fi'il amr. Kalau bahasa Arab itu berarti dia ini wajib dijaga. Tidak boleh dibiarkan dia rusak itu hubungan persaudaraan. Tapi kita semua punya kewajiban merawat, dan siapa yang tidak merawatnya, apalagi sengaja memutuskannya, maka itu nanti hukumnya berdosa, dia haram hukumnya itu. Jadi memutuskan tali persaudaraan itu hukumnya dosa, dia dosa. Karena itu bagian dari kewajiban syariat kita, membina hubungan persaudaraan. Apa saja yang harus kita lakukan? Kan persaudaraan kita itu di dalam Quran itu disebutkan dalam 3 bentuk. Allah mengatakan kalian itu saya persaudarakan, 3 bentuknya. Makanya kan biasanya itu kalau orang-orang tua dulu dia bilang kamu itu berpegang pada tali yang tidak pernah putus. Tali tepet tuh, tali yang tidak bisa putus. Yang mana itu? Yang itu ikatannya itu ikatan hablum minallah itu. Yang Allah yang ikat kita melalui 3 bentuk. 1, ada namanya ikatan pertamanya itu namanya ukhuwah nasabiyah. Kita itu diikat oleh Allah dengan ikatan hubungan biologis, hubungan darah, ya kan? Bahkan kalau di Indonesia itu bedanya di luar-luar itu, kalau di luar-luar itu hanya ibu, anak saja, kakek dengan cucu saja yang dianggap keluarga inti. Kita di Indonesia beda dia. Sepupu itu masuk keluarga inti. Sepupu lain kali malahan juga kadang tuh. Makanya di kampung-kampung itu kalau kita makan itu biasa biar sepupu itu ikut semua itu makan-makan. Kita bedanya dengan kemudian adat-adat barat, kita adat ketimuran itu ikatan keluarga kita itu lebih besar. Namanya ukhuwah nasabiyah. Kita itu ditakdirkan diikat oleh Allah dengan hubungan darah. Kalau di Quran itu menarik, tidak ada yang bisa memutuskan hubungan darah itu, tidak ada. Bahkan kalau lihat itu ayatnya misalnya di dalam surah Al-Maidah itu, bagaimana Allah menceritakan kasus konflik 2 orang bersaudara nenek moyang kita itu, Qabil dengan Habil. Fatawwa'at ala nafsuhu, dia ini Qabil bernafsu membunuh saudaranya Habil. Kita punya nenek dua-duanya ini. Fakat selal akhihi, akhirnya dia bunuh saudaranya. Coba perhatikan, meskipun saudara membunuh saudara, Quran tidak menghapus kata saudara di dalamnya. Tetap Allah melekatkan kata dia ini membunuh saudaranya. Dia tidak mengatakan dia bunuh Habil. Dia tidak sebutkan Habil, tapi tetap dia menyebutkan dia bunuh saudaranya. Artinya pembunuhan itu tidak bisa memutuskan hubungan persaudaraan. Apalagi nanti hanya masalah-masalah sepele, berebutan warisan, gitu. Apalagi yang lebih sepele lagi, biasanya kan kita itu ada orang tuh kalau miskin keluarganya tidak mau mengakui keluarganya itu. Hati-hati kalau kita itu miskin, Bu. Biasa itu biar sepupu itu dia tidak anggap kita itu. Kalau kita itu kalau serba berkekurangan, biasanya itu keluarga kita itu dia tidak kenal kita. Semakin berhasil seseorang itu biasanya semakin banyak keluarganya. Itu kenyataannya di lapangan. Semakin bermasalah dia ini di kehidupan, semakin sedikit keluarganya. Bahkan kadang nanti ada orang kesini tidak ada mau akui dia. Siapakah itu yang datang? Kadang itu tetangga yang mengakui dia sebagai keluarga. Islam datang mengatakan hati-hati begitu. Tidak boleh itu begitu. Karena kita punya saudara, kita punya om, kita punya sepupu itu paten tidak bisa kita pilih. Allah langsung yang pilih itu tentukan.
Kan kita tidak bisa pilih toh dengan siapa kita bersaudara. Adakah orang bisa memilih sukunya? Tidak ada. Artinya Allah seakan-akan mengatakan itu saudaramu biar dia jelek. Kamu misalnya orang alim, ahli ibadah, dia pemidum, pemabuk, molangu saya kerjanya. Molangu. Tahu molangu kamu? Cekek-cekek botol. Atau kalau di situ keluarga apa? Bukan botol dicekek, jangan sampai jergeng. Di kampungnya katanya dari dulu di kampung saya bukan botol Ustaz, jergeng. Tidak bisa kita kemudian pilih itu saudara tak begitu nanti itu jelek-jeleknya itu sudah begitu satu paket itu dia dikasih oleh Tuhan, tidak bisa kau pilih. Jadi yang ada itu kalau dapat saudara sepupu om yang baik-baik, kehidupannya bagus, maka bersyukur. Kalau dapat kemudian kebetulan saudara pamenum, pamabok, serba berkekurangan, tukang cari masalah, tetap saudaramu. Yang ada yang bisa kau lakukan itu kamu kemudian menjadikan itu sarana mutaba'ah, sarana kemudian evaluasi dan pelajaran. Oh, ini saudaraku. Tapi saya tidak boleh begitu, tetapi tetap saudara. Hak-hak persaudaranya tidak boleh diputus. Kalau ibu putus berdosa. Kan ada orang begitu itu, dia kasih beda-bedakan saudaranya. Jangan. Karena itu bagian dari kemudian ikatan yang Allah sudah takdirkan. Kalau ibu kemudian merusak itu, ibu berhadapan nanti dengan Allah. Kamu punya kewajiban loh sama saudaramu. Kenapa kau bombe hanya gara-gara dia miskin? Hati-hati tuh. Di akhirat ditanya, harusnya kita duluan kalau ada masalah, kita duluan yang turun tangan. Karena kita ini sudah ditakdirkan Allah memang kemudian terikat secara darah. Itulah kenapa biasanya di Quran itu kan kata saudara di Quran itu datang dalam dua bentuk, mufradat, kata-kata. Kadang dia bunyinya itu ikhwatun, misalnya di surah innamal mu'minuna ikhwatun, ya kan? Kadang juga nanti dia datangnya dalam bentuk kata yang lain, namanya akhun, seperti di ayat yang saya baca tadi. Waqat selal akhi akhun. Dua-duanya itu boleh di Quran digunakan akhun, ikhwatun. Tetapi menarik kalau kita lihat kajian semantiknya secara bahasa itu, baik akhun maupun ikhwatun itu datangnya dalam bentuk kata benda, bukan kata kerja. Biasanya itu ada kata kerja, tapi ini bukan, ini kata benda. Kata ulama tafsir, kenapa saudara itu Allah bentuknya di Quran itu Allah turunkan dalam bentuk kata benda? Karena kalau kata benda itu dia sabat wal istimror, dia itu tetap dan berkelanjutan, ya kan? Air hari ini begitu, air itu kata benda itu selamanya begitu. Tapi kalau kata kerja, ada namanya kata kerja bentuk sekarang, bentuk lampau, dan bentuk yang akan datang, terikat oleh waktu. Sehingga kata ulama, Allah kasih turun kata kerja dalam bentuk kata benda itu supaya kita itu persaudaraannya jangan terikat oleh waktu dan tempat. Jangan hanya kau bersaudara dengan orang pada saat dia lagi sukses, pada saat lagi dia menjabat saja. Pas tidak ada yang kau butuhkan di dia, kau lepas mi. Kan ada orang juga begitu toh. Oh, kalau ada wanta broku ini, bestiku ini, ya kalau ibu-ibu biasanya besti. Ya kan biasanya di WA kita, halo besti, adakah begitu toh? Kan biasa begitu. Iya. Enggak aja kita. Saya tidak sebut ibu, saya ini menyebut secara keseluruhan. Ada orang begitu. Kalau ada maunya itu ya, halo bro, adakah begitu toh? Ada begitu. Kalau ada maunya bestiku ini, bestiku, pasti tidak ada apa, dia lupa kita. Hati-hati kalau begitu, persaudaraan yang model macam kayak begitu itu hati-hati. Itu bertentangan sekali dengan agama, model-model pendekatan kayak seperti itu. Kita itu diharapkan bersaudara yang baik-baik. Yang kedua, ikatan yang kedua yang harus kita rawat tadi, satu ikatan hubungan darah ya. Jadi sepupu, bahkan sepupu 3 kali itu masih kita akui itu. Kalau di Indonesia, kita di Sulawesi itu sepupu 3 kali masih kita hitung loh kita, Bu. Iya, bedanya kita itu dengan orang luar. Orang luar terserami dia, kita beda. Kita nenek moyangnya kita yang diajar sepupu 3 kali masih dihitung. Saking kita bagusnya itu adat ketimuran itu. Yang kedua itu ada namanya ukhuwah imaniyah, persaudaraan keimanan. Itu yang ada dalam surat Al-Hujurat itu, Pak. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang kalau sama-sama beriman, maka dia
saudara. Jadi perhatikan ayatnya. Ikatannya itu sama-sama beriman, bukan satu organisasi. Ini sekarang juga kadang salah. Di Quran dia perluas ikatannya iman. Yang mana itu? Dia percaya Tuhan, rukun iman itu. Dia percaya Nabi Muhammad, sudah bersaudara itu. Jangan lagi kita kasih sempit. Ini pemirsa TV Sultra TV, jangan kau kasih sempit. Tiba-tiba, oh kita ini harus satu kelompok, satu pengajian, satu organisasi. Jangan dipakai itu, tidak ada di Quran itu. Pakai nih yang Qurannya. Quran bilang ikatannya itu seiman. Apa itu? Kau percaya Tuhan satu, percaya Tuhan, percaya. Percaya Nabi, percaya, sudah berarti bersaudara kita. Jangan lagi dipersempit dengan kemudian mengedepankan organisasi-organisasi yang ada atau kelompok-kelompok pengajian itu. Jangan. Organisasi dan kelompok pengajian itu namanya wasilatul amal, sarana untuk beramal dan menuntut thalabul ilmi, dan menuntut ilmu, bukan sarana untuk pecah belah. Karena ada sekarang berkembang ini pengajian-pengajian khusus. Ya. Pengajian khusus. Agama itu senang dibicarakan secara umum. Kalau ada orang suka membicarakan agama secara sembunyi-sembunyi, itu pertanyaan, apa yang kau bicarakan itu? Ilmu kelambu begitu kau pakai? Ilmu kelambu. Ilmu kelambu itu suka bicarakan sembunyi-sembunyi dulu. Jangan, agama itu bicarakan secara umum supaya bisa diuji sohi dia. Yang fenomena yang paling terakhir itu ada lagi yang namanya manhaj. Oh, jangan kau ikut itu karena dia tidak satu manhaj dengan kita. Ya kan? Tidak ada di Quran ngomongnya begitu. Itu yang ada itu saudaramu itu saudara mu'min, innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara satu iman. Percaya Tuhan, percaya Nabi, sudah nih. Jangan lagi kau persempit persaudaraanmu begitu. Dengan kemudian membuat aturan-aturan manusia yang baru sehingga kita itu nanti menimbulkan sekat-sekat. Ya. Kalau tidak satu kelompok, bukan ibu-ibu BKMT, mukanya kita cemberut, gitu. Kalau ibu BKMT dia senyum. Apalagi misalnya yang paling parah itu ibu BKMT kota, senyumnya beda dengan ibu BKMT Konsel, Konawe. Kenapa harus begitu? Ini kan BKMT ini hanya wadah saja untuk beramal, sarana beramal dan cari menuntut ilmu. Boleh diganti dengan wadah lain, boleh. Justru berbahaya kalau nanti sarana itu jadi tujuan. Tidak boleh dia sarana jadi tujuan. Haram hukumnya itu sarana jadi tujuan. Tetapi dia hanya menjadi sarana. Bahkan nanti kalau ada sarana dia jadikan kita putus hubungan dengan orang, ya berhenti deh berorganisasi kalau begitu. Kita baku bombe-bombe saja gara-gara ini organisasi. Saya tidak mau kalau saya begitu. Saya kasih tahu ada orang baku sampai kemudian mau baku gontok-gontokan gara-gara organisasi. Salah itu. Berhenti kok berorganisasi kalau begitu. Jadi ikatannya itu adalah ikatan ukhuwah. Keimanan. Kapan dia syahadatnya sama dengan syahadatnya kita, itu saudara. Bahkan nanti ikatan yang paling besarnya itu yang terakhir itu Allah berikan kita ikatan yang terbesar namanya ukhuwah insaniyah. Kita bersaudara dengan orang itu karena kita ini sama-sama anak cucu Adam. Ya kan? Kan dalam Quran walaqad karramna bani Adama. Kita itu bersaudara karena sama-sama anak cucu Adam. Ada haknya itu anak cucu Adam, ada. Tidak boleh atas nama agama, atas nama beda mazhab itu kita kemudian melakukan bullying, rasis, apa bahasa bahasa sederhananya. Kita itu tidak boleh melakukan diskriminasi, membeda-bedakan orang gara-gara agama. Ada hak-haknya itu harus diberikan. Hak apa? Walaqad karramna, hak pemuliaan. Kata Allah, saya yang kasih ini anak cucu Adam. Tidak boleh ada orang yang garu-garu itu. Kita harus kasih. Yang mana itu? Satu, harus ditolong kalau dia kesusahan. Dua, kalau senyum dengan dia senyumnya sama. Tidak boleh beda. Ini agama Islam senyumnya panjang, pas ini senyumnya kecut. Jangan begitu, tidak boleh dia. Harus sama. Jangan kalau pas kemudian beda agama, kamu kok tanya dulu, mau ditolong, jamin dia beda agama juga kita dengan dia. Tidak boleh begitu dia. Bahkan nanti setengah manusia saja itu orang, maka dia masih memiliki hak. Walaqad karramna, hak pemuliaannya tidak boleh kita cabut, tidak boleh kemudian kita ambil, karena Allah langsung yang kemudian letakkan itu. Dia sakit, sama, tetap harus dijenguk. Tapi ini agamanya tidak bisa, harus sama. Kue yang kau bawakan itu muslim dengan yang non muslim harus sama.
Tentu menyesuaikan kantong kita ya. Iya. Menyesuaikan kantong. Tapi jangan kau beda-bedakan. Kau sebenarnya bisa jika sesama, tapi kau ada niat tidak mau, jamin ini deh. Tidak, harus sama itu. Karena itu bagian hak pemuliaannya. Hak yang lebih besar yang harus kita berikan kepada sesama manusia itu adalah hak kemanusiaan, namanya hakul adami. Hakul adami itu adalah hak memanusiakan manusia. Tidak boleh ada orang cabut itu tanpa kemudian seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seizin Allah maksudnya bagaimana? Nyawanya harus kau jaga, kehormatannya harus kau jaga, nama baiknya harus dijaga. Tidak boleh atas dasar agama, atas dasar kemudian suku, bangsa, kita melakukan diskriminasi kepada orang lain. Apalagi nanti sampai kemudian kita itu memutuskan hubungan-hubungan persaudaraan yang 3 yang saya sebutkan ya tadi. 3 yang saya sebutkan tadi, ukhuwah imaniyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah nasabiyah itu putus gara-gara, terutama yang paling banyak itu putus gara-gara masalah-masalah perbedaan cara pandang mazhab dan politik terutama. Kadang kalau kita beda aliran politik itu kita baku bombe. Dan memang kita di negara kita ini tuh bahayanya itu karena terlalu banyak pil-pil. Ada pilpres, ada pilgub, ada pilkada, pilcaleg, pilkades malahan itu. Terlalu banyak pil-pil yang dia ikuti, akhirnya ibu-ibunya lupa makan pilnya. Hamil. Sampai kemudian begitu terlalu banyak sarana-sarana untuk politik itu, akhirnya ibu-ibu itu rusak hubungan sosial dengan orang. Gara-gara menuruti keinginan-keinginan alur-alur politik yang kadang memang panas itu. Jadi harapan saya begitu ibu-ibu, kita itu menjaga ikatan-ikatan yang sudah dikasih oleh Tuhan itu, ikatan kekeluargaan, kemudian ikatan keimanan, dan yang terakhir itu ikatan sesama umat manusia itu. Ada hak-hak yang harus kita jaga, yang harus tetap kita berikan, karena itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya hakul adam, hak-hak anak cucu Adam, kasih, jangan disimpan-simpan. Jadi kalau ada orang jatuh, nggak usah tanya, apa KTP-mu? Tolong mi dulu. Ya katanya KTP orang lagi jatuh. Nggak ada juga yang begitu biasanya, tidak ada yang parah begitu, nggak ada. Jadi itu mungkin Bu, pengantar materi kita tentang hak-hak persaudaraan. Mudah-mudahan kita bisa merawatnya, kita bisa kemudian menjaganya supaya kita ini kemudian bisa menjaga keamanan, ketertiban masyarakat kita dan hubungan sesama anak bangsa. Begitu Ustaz. Iya. Baik. Jadi ada 3 catatan ini di sini yang tidak dapat diputuskan. Tali yang tidak dapat diputuskan adalah ukhuwah nasabiyah, ukhuwah imaniyah, dan ukhuwah insaniyah. Baik pemirsa Sultra TV, kita lanjutkan taklim kita setelah jeda berikut ini. Syiar Kendari Bertakwa, Insya Allah. Syiar Kendari Bertakwa, Insya Allah. Baik, pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada. Baik, kita sampai ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada yang ingin bertanya. Oh iya, menarik ya. Ada 4 orang. Saya persilahkan kepada Ibu Ketua BKMT Kecamatan Kendari Barat untuk bertanya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Iriani Lubis, Ketua BKMT Kecamatan Kendari Barat. Pertanyaan saya, menarik sekali ini temanya, merawat persaudaraan. Nah, tidak lama lagi kita khususnya di Kota Kendari akan menghadapi pil-pil yang dibilang tadi oleh Pak Ustadz. Nah, bagaimana hukumnya atau hubungan persaudaraan rusak hanya karena politik? Berbeda pilihan mungkin ya. Ya, beda pilihan. Itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu Ustadz atau dikumpul? Jawab nih dulu. Jawab dulu ya. Baik. Politik itu 5 tahunan, sedangkan persaudaraan itu abadi sampai di akhirat. Kita baku hitungnya sampai nanti di pengadilan terakhir. Kalau kita bersaudara, ada orang nanti itu selamat gara-gara saudaranya, disebabkan karena kemudian saudaranya bersaksi bahwa dia ini orang baik. Ada nanti begitu, ada kisah dalam kemudian beberapa riwayat persaudaraan itu bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Ada riwayatnya. Jadi politik itu adalah 5 tahunan. Jangan mengorbankan sesuatu yang pokok dengan cabang. Jadi kalau kemudian mau dipangkas, rantingnya saja yang dipangkas, jangan batangnya yang dipotong. Persaudaraan itu batang, hubungan politik itu hubungan cabang saja, ya kan? Sehingga jangan sampai kau korbankan hubungan-hubungan persaudaraanmu yang sudah kuat gara-gara perbedaan afiliasi politik yang ada. Itu tidak tepat itu. Bahkan kalau kita lihat itu di Quran itu, di surah Hud misalnya, kemudian di surah Al-A'raf itu tentang kita itu harus menghilangkan diskriminasi terhadap orang-orang karena sekat-sekat agama, ras. Misalnya di Quran itu wa ila adin akhahu, dan kepada kaum Ad itu wa ila hudin akhahu, dan kepada kaum misalnya Ad, kemudian Ad itu kami utus Soleh, kemudian utus Hud. Mereka itu adalah bangsa-bangsa di dalam Al-Quran, itu adalah bangsa-bangsa bukan lagi nakal, kafir, terkutuk mereka itu. Dihilangkan bangsa itu, tetapi Al-Quran tetap mengatakan akhahum, dan kami kirim saudara mereka. Siapa? Nabi dikirim, Soleh, Hud. Bahkan wa ila Madyana akhahu Su'aibah, kepada bangsa Madian kami utus juga Nabi Su'aib, ya kan? Nabi saja itu mau dipersaudarakan dengan orang-orang bermasalah kayak begitu. Masa kita ini hanya gara-gara beda politik, terlalu sederhana berarti hubungan-hubungan persaudaraan kita, dan kentara sekali kita itu tidak terlalu menerapkan ajaran agama kita. Jauh berarti kita di Quran itu kalau kita itu putus hubungan dengan orang gara-gara masalah politik. Meskipun saya tahu itu sensitif ya, pemirsa Sultra TV yang insyaallah dirahmati Allah, saya tahu perbedaan politik itu bisa menyebabkan orang putus hubungan, baku bombe. Tapi saya ingatkan juga bahwa kalau kau lakukan itu, kau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Ada hak-haknya orang yang harusnya kau penuhi sebagai sesama saudara, kau tidak lakukan, Allah akan tanya itu. Karena kenapa kau cabut? Kenapa kau cabut? Nah, saya masih berlakukan hak-haknya. Kenapa kau tidak kasih? Kenapa pas kau ketemu kau buang muka? Allah akan tanya, itu kan biasa begitu. Kalau dia tidak pilih kita buang muka dia. Ini dulu ini. Makanya kalau mau masuk di dunia politik itu harus besar dia punya jiwa orang, lapang dadanya, kepalanya 2 pi itu. Masagen. Kalau tidak lapang dada, menjamin kau masuk politik. Nanti kau kena penyakit jantung. Iya. Mungkin jelas ya betul gitu ya. Iya. Baik. Selanjutnya yang pertanyaan kedua, saya ke kiri dulu. Ya. Ibu Hadariah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang saya diberikan. Nama saya Siti Hadariah dari BKMT Kecamatan Mandonga.
Adapun pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada saudara tidak saling bertegur sapa, istilahnya kata kasarnya itu baku bombek-bombek, memutuskan tali persaudaraan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini menarik sekali ya. Hubungan persaudaraan rusak gara-gara biasanya itu masalah warisan atau masalah ada konflik begitu. Konflik keluarga. Konflik keluarga sampai baku bombe. Haram hukumnya itu. Haram hukumnya baku bombe. Termasuk dalam konflik apapun masalah warisan. Coba misalnya ada ayat di surat Sad ayat 23 itu. Perhatikan ayatnya. Ada orang melapor kepada Nabi Daud. Kata orang itu, "Inna hazal akhi, ini toh saudaraku, lahu tis'un wa tis'una najatan." Dia sudah punya 99 betina itu, kambing betina. Waliyana jatun wahidatun, saya cuma punya satu. Masa toh dia mau ambil lagi saya punya itu? Coba perhatikan, meskipun konfliknya itu sudah masuk di pengadilan, sudah Nabi langsung yang jadi hakimnya, tapi dia sebut inna hazal akhi, ini saudaraku. Dia tidak hilangkan, Quran tidak menghilangkan, mengatakan inna haza, ini orang, tapi tetap inna hazal akhi, ini saudaraku. Jadi konflik misalnya perebutan warisan sampai kemudian masuk di pengadilan, itu tidak memutuskan hubungan persaudaraan. Bahkan tadi saya sudah sampaikan, pembunuhan itu tidak bisa memutuskan hubungan persaudaraan. Iya toh? Waqat selal akhihi, Qabil dia bunuh Habil, sama-sama bersaudara, tetap disebut saudara. Yang putus itu kalau pembunuhan itu hanya waris. Jadi yang membunuh ahli warisnya itu, pewaris yang dibunuh oleh ahli warisnya itu, maka terputus hubungan warisnya. Tapi sebagian kata ulama sekarang, dia nanti dapatkan wasiat wajibat. Anak dia bunuh bapaknya, dia tidak dapat waris dari jalur asobah sisa, tapi dia nanti di putusan pengadilan dapat namanya wasiat wajibat sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Dihukumi sama seperti anak seibu begitu hukumnya. Jadi begitu Bu, tidak boleh. Quran itu memang tidak membolehkan pembunuhan sengketa. Tadi sudah 2 ayatnya, pembunuhan sengketa tidak boleh memutuskan hubungan persaudaraan. Baku bombe-bombe berdosa itu. Binaul huwa. Binaul huwa. Cukup Bu. Ya. Iya. Baik Ustadz, kita lanjut ke penanya ketiga. Ada yang mau bertanya? Oh iya, baik silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Nurwati, Sekretaris BKMT Kecamatan Abeli. Yang saya ingin tadi tanyakan Ustaz, tapi sudah tanyakan pertanyaan kedua, masalah pembagian harta warisan. Bertengkar kita bersaudara, berselisih paham sehingga kita tidak baku damai masalah harta, tapi tadi mungkin Ustaz sudah bahas. Nah, yang saya ingin lagi saja tanyakan, bagaimana Ustaz ketika kita punya tetangga, kita pernah berselisih paham atau bagaimana, tiba-tiba tetangga kita meninggal dunia, tetapi kita belum sempat mohon maaf padanya. Pertanyaan saya, apa yang mesti kita lakukan agar dosa-dosa kita atau kesalahan kita bisa dihapuskan atau termaafkan? Serasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo menarik ini. Tetangga apa Bu? Tangga atau menarik, langsung saja Bu. Iya silakan. Baik, ini menarik berkaitan dengan bagaimana ketika kemudian hubungan kita sudah rusak itu dengan orang yang sebenarnya kita mau menyambung hubungan kembali, tetapi dia sudah meninggal atau pergi. Ini menarik Bu, yang sudah meninggal atau pergi. Tidak ditahu keberadaannya. Tidak ditahu keberadaannya. Ya. Apakah masih bisa kita menyambung hubungan? Oh bisa. Jadi hubungan itu tidak bisa putus bahkan oleh kematian. Bahkan nanti sengketa-sengketa kita itu, persaudaraan kita bawa sampai di alam barzah itu Jadi Nabi itu Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Dia lewat itu Nabi di 2 kuburan. Dia berhenti, diambilkan bayang kurma, dia tancap, baru dia berikan syafaat. Sahabat tanya, kenapa? Dia bilang, yu'azibahuma, mereka ini berdua lagi dihukum. Kenapa bisa dihukum? Nabi katakan, ini tuh yang perempuan ini, yang satunya ini laki-laki.
yastatirunal bauli, kencing tidak cebok. Makanya ini pemirsa Sultra TV, bawa kau aqua kalau kau lagi pergi. Jangan kau bikin tanggal lahirmu di jalanan baru kau tidak cebok. Kau cebok juga. Nah, yang kedua ini kata Nabi yang ini, yamsi nabin namimah, hobinya ini mondar-mandir magosip. Saya kerja ini orang ini. Itu dia lihat Nabi ditempelin bibirnya itu pak gosip di bawah itu. Coba perhatikan, orang yang gosip tetangganya itu lagi digosip itu di alam barzah. Jadi tidak ada putusnya hubungan kita itu, termasuk kalau sudah meninggal. Bagaimana cara membina hubungan dengan orang yang sudah meninggal? Yang pertama, biddu'a, dengan mendoakannya. Yang kedua, kalau ada sangkutannya dengan kita, maka selesaikan. Misalnya dia berutang dengan kita, sudah saya ikhlaskan. Jangan diperiksa malaikat. Karena di bawah ini di penjara orang itu. Ada hadisnya itu Sayyar bin Hasan. Dia mau pergi berperang. Dia haus, dia singgah itu menimba orang. Putus tali timbanya, dia turun itu ambil kepalanya di dalam dasar sumur. Pas dia mau naik ada suara. Kata Sayyar bin Hasan, jangan takut-takut, saya ini mau pergi berperang, tidak berani. Saya ini berani mati. Kalau kau setan kau muncul, kata suara itu, saya bukan setan. Saya ini meninggal 2 tahun lalu wilayah Antokia. Sekarang wilayah Turki itu Antokia itu. Bilang, kenapa kau bisa ada suaramu di sini? Dia bilang, saya ini di bagian barzah, lagi di penjara. Harusnya 40 hari setelah diperiksa itu bebas berkeliaran di alam barzah. Tapi saya ini, kata dia, tidak. Saya ini di penjara. Dia bilang, kenapa bisa? Dia bilang, saya belum bayar utang. Keluarga juga tidak ada yang lihat itu. Nah, ibu-ibu ini toh, makanya ini ibu-ibu ini, adik-adik ini pemirsa Sultra TV yang suka waktu SMA itu makan kandoang 5. Nah, toh, ditanya, dia tanya penjual, berapa kita makan? 3 kayaknya. Hati-hati itu. Oh, kok dimulai diseleding, kok di bawah itu. Percaya saya. Jadi di penjara orang di bawah itu. Jadi kalau bisa, atau kita ini orang Sulawesi, kan tidak ada kita ini orang Sulawesi mau sopi pangke kayak begitu. Biar kita punya rambutan 2 biji dijolo, tetangga kita mempermasalahkan di akhirat. Talewa-lewa juga jadi orang begitu. Ikhlaskan nih. Oh, untuk kemudian almarhumah, dia pernah gosip saya, dia pernah jolo mangga aku, dia tidak bilang-bilang, sudah. Selesai nih. Itu caranya membina hubungan. Anak-anaknya kita perbaiki. Yang kedua, anak-anaknya itu, keturunannya itu kita tetap kunjungi. Nabi Muhammad itu, semua sahabat mamanya itu tetap dia kunjungi meskipun mamanya sudah mati. Itu harusnya kita ikuti. Artinya apa? Kalau sahabat kita meninggal, saya itu masih misalnya, ada sahabat kita Ummu Kalsum itu yang di Ronoha itu, saya itu anaknya saya panggil, saya ini bersahabat dengan mamam, saya kasih tahu dia begitu. Anaknya kuliah di tempat saya. Kenapa? Karena Nabi begitu juga. Harusnya kita begitu. Tetap kemudian membina hubungan orang tua kita dengan menyayangi keluarga-keluarga sahabatnya itu. Begitu itu. Jadi tidak bisa putus itu, Bu. Begitu ya. Kalau utang, Ustadz, bagaimana? Utang tidak bisa, harus kau selesaikan. Kalau tidak selesaikan di pengadilan terakhir kau harus bayar. Kalau sudah umpamanya sudah yang diutangi itu tidak ditahu keberadaannya. Tidak ditahu, cari ahli warisnya. Kalau tidak dapat, maka nanti kalau tidak selesai, nanti selesaikan di akhirat. Itu konsekuensi bayar utang. Nggak ada cara lain? Nggak ada cara lain. Makanya bayar. Jangan itu kalau pas kau butuh mau mengutang, kayak pengemis kau datang di rumah, pas kau kemudian disuruh bayar utang, kalah ayam hutan, hilang-hilang. Tidak cukup dengan bertobat. Nggak bisa. Utang itu nggak bisa dengan bertobat. Mati syahid saja tidak bisa masuk surga gara-gara utang. Astagfirullah. Jadi selesaikan memang ini, ibu-ibu ini yang suka berutang, selesaikan cepat. Iya. Baik, menarik sekali Ustadz, tapi masih ada satu pertanyaan. Oh iya, silakan. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nuhran dari BKMT Kecamatan Nambo. Jadi menarik sekali materi hari ini ya, merawat persaudaraan. Iya. Ya, sedikit masalah bagi saya. Seumpama kita mendapat 2 orang yang berselisih paham, Ustadz. Iya. Ya, kita mau mendamaikan, Iya. Namun enggak mau. Nggak Ya, mau. nanti di akhirat berurusan. Bagaimana sikap, bagaimana hukumnya yang seperti itu? Dia tidak mau diselesaikan di sini, misalkan kita berdamai diurus ini di pihak-pihak yang berwajib apa? Dia tidak mau. Nanti kita berurusan di akhirat.
Demikian saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab Ustadz. Baik, memang tidak semua konflik yang ada di dunia ini bisa kita selesaikan. Sebagian besarnya itu harus selesai di akhirat, karena pengadilan dunia itu terbatas dan tidak kemudian kadang mencitrakan rasa keadilan. Makanya nanti di dekat surga itu dibuka, namanya itu di dalam hadis itu al-qantara, tempat pengadilan terakhir dibuka. Menjatuhkan, mematahkan satu rumput atau menjatuhkan satu bulu-bulu makhluk tanpa baca basmalah, tanpa seizin syariat, itu bertanggung jawabnya di sana. Apalagi mulutmu itu menggosip orang, oh itu nanti mulutmu itu bisa pica-pica di sana itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah mau ada dua orang bersengketa, tugas orang ketiga itu mendamaikan. Sudah betul, karena itu perintah ayat wa'tasimu wa aslihu baina akhawaikum. Dua orang berkonflik, maka tetangga yang tahu konflik ini harus menengahi. Bukan lagi mengkompori, memang itu sikat saja. Jangan begitu. Tapi kalau sudah didamaikan tidak mau damai, maunya mereka di pengadilan akhirat, ya silakan. Karena memang di sana keadilan itu bisa didapatkan secara maksimal. Kalau di dunia ini tidak semuanya, meskipun pakai pengadilan sehebat apapun pasti tidak akan bisa kita puas. Nanti di akhirat itu baru itu keadilan itu secara maksimal kita dapatkan. Jadi kalau ada orang seperti itu ya silakan. Tapi saya ingatkan ya, pengadilan akhirat itu pedih itu. Jangan coba-coba masuk ke sana. Berat itu, berat. Tidak ada yang bisa tolong kalau kita di sana. Saya kira begitu Bu ya. Akhirnya sampai kita di ujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kajian yang kita dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Begitu juga kepada seluruh audiens yang sudah hadir di studio, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan langkah-langkah Ibu menjadi ladang pahala di hari kemudian. Amin. Baik pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, cukup sudah kegiatan kita pada hari ini, dan kami mengucapkan semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat, dan terima kasih pula kepada pemerintah Kota Kendari dan Sultra TV, Badan Kontak Majelis Taklim Kota Kendari, Dewan Masjid Indonesia Kota Kendari, dan Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari. Dan siaran ini kami ingatkan kembali dapat disaksikan di media TV Sultra melalui siaran live streaming dan di antena UHF Digital channel 30. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Kendari bertakwa insyaallah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin